Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berbahagia telah banyak mendapat tanggapan positif, masukan, dan sekaligus juga pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami telah posting dialog kami sebagai orang tua dengan putra sulung kami, Raka, yang sudah lulus dan bekerja di Jerman. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Pak Budi dan Ibu Adelina mempersiapkan dana untuk pendidikan ya Raka dan Dina. Dan menarik kami sampaikan bahwa kali ini untuk pembiayaan pendidikan Irfan yang juga ingin ke Jerman ternyata berbeda. Tidak hanya terkait juga dengan umur kami sebagai orang tua ya, kondisi keuangan dan juga preferensi terkait dengan bacaan siklus bisnis ya. Kami ingin jabarkan sebentar lagi. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Saya termasuk pribadi yang membenarkan bahwa peningkatan sumber daya manusia lewat pendidikan dan pelatihan adalah cara yang paling ampuh untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Saya sendiri berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya mengembara ke Palembang dari Tasikmalaya sebagai tukang kredit. Kami perlahan-lahan memperbaiki diri. Saya menyaksikan perjuangan orang tua kami, terutama untuk tetap supaya anak-anaknya bisa sekolah. Alhamdulillah saya mulai dari TK bahkan sempat masuk tahun pertama di Fakultas Ekonomi Unsri tahun 1984 ya. Kemudian karena tertarik dengan ekonomi, saya alhamdulillah juga diterima di Fakultas Ekonomi UI ya. Di sini saya tinggal di asrama, punya banyak teman. Kemudian juga saya bersyukur saya bisa bekerja sebagai asisten lab ya. Kemudian saya mendapatkan mentor ya, mulai dari dosen-dosen yang luar biasa seperti Ibu Meling Oy Gardiner, Pak Darmin Nasution, kemudian juga Pak Jatun ya, Mas Iwan Jaya Ajis, pembimbing skripsi saya Mas Faisal. Dan ketika saya di LPM, saya juga belajar penelitian dan bagaimana mempresentasikannya dengan Mbak Ani yang Menteri Keuangan sekarang. Alhamdulillah setelah lulus saya kemudian beberapa tahun jadi peneliti, kemudian dapat beasiswa ke Singapura ya. Setelah pulang saya menyempatkan diri bekerja di laboratorium komputasi ya, dan tahun 97 saya masuk Bahana. Saya sendiri selalu mengingatkan kepada anak-anak ya untuk selalu berusaha meningkatkan kapasitas diri ya. Untuk itu seringkali juga mereka kami ajak ke luar negeri, bukan untuk melihat mall atau belanja ya, tapi bagaimana seperti ketika saya bawa ke Singapura, mereka bisa melihat bagaimana urban development ya di sana, bagaimana tata ruang ya, kemudian juga melihat sistem perumahan ya, kemudian ke pelabuhan dan lain-lain gitu. Kemudian juga saya selalu ingatkan kepada anak-anak untuk belajar dari bangsa lain ya. Itu sebabnya saya bersyukur ketika anak kami Razin Halipah ya, anak sulung itu tertarik untuk kuliah di Jerman. By the way, setelah menikah ya, istri saya Adelina Syarif, seorang psikolog ya, kami dikaruniakan mulanya 2 orang anak ya. Jadi saya pikir tadi 2 anak cukup ya. Kemudian lahirlah di tahun 2003 ya Yusuf Irfan Nazir ya, yang melandasi komunitas Nabi Yusuf ini gitu ya. Kepada mereka kita terus dorong untuk menjadi pribadi yang relevan, kontributif dan rendah hati, selalu berpikir kritis ya seperti Nabi Ibrahim gitu. Nah, bagaimana pembiayaan kuliah mereka? Kami ingin sampaikan ada hal yang berbeda ketika Raka dan Dina ya, kami membiayainya lebih banyak dari saham karena memang periode saat itu ada 2 yang kejadian. Ya, pertama kami masih muda ya, kemudian saham itu cuannya masih bagus ya, dengan penerapan acuan untuk cuan, ambil untung, aset kelas rebalancing, alhamdulillah mencukupi ya pembiayaan. Nah, untuk Irfan karena kami menerapkan juga aturan growing asset ya teman-teman, 100 dikurang umur ya. Growing asset seperti dalam talenta, dalam properti ya, dalam saham itu 100 dikurang umur. Sekarang saya 54 tahun ya, berarti 46% di growing asset, sisanya lebih banyak
adalah di SBN ya dan reksadana pasar uang. Namun karena tren makroekonomi ke depan dengan slowing growth dan ternyata 7 tahun terakhir itu kinerja saham tidak lebih baik dari indeks obligasi, maka kami putuskan lebih banyak di obligasi ya, melewati acuan yang 100 di kurang umur, dan ternyata itu kinerjanya lebih baik. Untuk Irfan sendiri kami menggunakan SBN secara langsung ya, bisa dilihat pada tabel ini kami membeli ketika Irfan itu baru masuk SMA ya, dan di situ dibutuhkan waktu katakanlah 3 tahun paling tidak untuk dia selesai, dan kemudian nanti dia kursus bahasa Jerman. Karena itulah kami beli bertahap ya. Nah, silakan lihat di tabel ini bagaimana kami membeli secara bertahap SBN ya. Kami sampaikan kepada Irfan ini adalah taksiran dana yang dibutuhkan untuk kuliah Irfan ya, dibutuhkan 11.000 euro setahun. Jadi kalau programnya 4 tahun ya kali 4 dan kita kalikan kurs lah ya. Saya gunakan di sini kurs rata-rata 16.500, dapatlah hasilnya seperti 726 juta itu ya. Dan ini kami tunjukkan bahwa sebagian portofolio kami di fixed income untuk pembiayaan kuliah Irfan. Nanti secara bertahap itu akan jatuh tempo ya, apakah nanti untuk membiayai kursus bahasanya dulu, kemudian untuk beli tiket ya, dan kami akan juga gunakan instrumen yang lain ketika jatuh tempo ya. Demikian penjelasan dari kami ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lebih detail ya, yang unik, tantangan yang dihadapi untuk anak bisa dapat belajar ke luar negeri ya, terutama Jerman, kami senang sekali membantu. Terima kasih.